Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Jakarta. Kita akan berbincang tentang bagaimana pentingnya revisi Undang-Undang ITE yang saat ini lagi digencarkan teman-teman aktivis koalisi pemerhati Undang-Undang ITE. Di samping kanan saya sudah ada Bunda Mar. Selamat sore. Selamat sore Bunda Mar. Selamat sore Kak Upi. Jangan terlalu serius ya, ini tegang banget kita. Bunda Mar ini pemirsa Upiso adalah salah seorang pendiri dari SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Betul sekali. Dan juga merupakan salah seorang pendiri paguyuban korban Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir adalah sebagai aktivis perlindungan hak digital Indonesia. Banyak sekali ya. Iya, terlalu banyak. Bunda Mar, ini kan para aktivis masyarakat sipil itu lagi gencar ingin melakukan sebuah revisi terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaan pertama saya, apa sih urgensinya masyarakat sipil itu begitu ngotot melakukan upaya revisi Undang-Undang ITE? Ya, salah satu alasan yang cukup kuat kalau boleh saya sampaikan sebagai satu dasar kenapa kita memerlukan revisi Undang-Undang ITE adalah kemerosotan indeks demokrasi Indonesia. Yang kita melihat dalam, paling tidak kita sudah lihat dari 2016 sampai 2021, 5 tahun terakhir, indeks demokrasi itu jeblok ya di tahun lalu, di tahun 2020. Dan banyak laporan yang mengatakan, baik dari sumbernya dari The Economist Intelligence Unit, lalu juga dari Freedom House 2020, begitu juga dari laporan IDEA, dan banyak sumber lain, misalnya dari yang lokal, misalnya LP3IS, indikator dan lain sebagainya, yang menyebutkan memang ada erat kaitannya dengan penyempitan ruang warga, baik di ranah sehari-hari maupun di ranah digital. Nah, untuk secara lebih spesifik sebetulnya kami menemukan lagi kaitan antara situasi pandemi dengan perlunya urgensi Undang-Undang ITE. Karena di masa pandemi kita mengalami represi digital yang semakin menguat. Salah satunya lewat justru di tengah pandemi. Di tengah pandemi ada satu hal yang tidak berkurang. Yang lain-lain kita berkurang. Kita tidak berkumpul, tidak beraktivitas seperti biasa. Tapi yang justru tetap bertambah cukup banyak itu adalah tentang represi di ranah digital. Catatan kami misalnya berdasarkan laporan terbaru SafeNet, laporan situasi hak-hak digital tahun 2020, situasi pandemi ini menimbulkan 4 kali represi lebih tinggi di ranah digital pada mereka yang mengekspresikan pendapatnya lewat sosial media atau internet di Indonesia. Jadi urgensi ini menemukan titik jenuh ya. Saya rasa juga orang sudah sampai pada satu kesimpulan tidak ada cara lain untuk bisa memperbaiki situasi demokrasi yang jeblok, lalu yang kedua represi yang 4 kali lipat lebih tinggi dibanding sebelumnya, dan semua terakumulasi pada pentingnya untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Kenapa alasannya sampai ke sana? Karena yang sangat kentara sebetulnya yang terjadi, undang-undang ini sudah lama dinilai sebagai undang-undang yang bengis pada warga. Membatasi mereka-mereka yang seharusnya dilindungi ketika mereka menyampaikan pendapatnya di ruang digital, baik itu menyampaikan pengalamannya sehari-hari atau mengkritik barangkali dalam konteks kebijakan yang dihadapi, dan justru yang dihadapi oleh mereka adalah bukan sifat kearifan atau sifat keberadaban dari sebuah kritikan yang kemudian ditanggapi dengan baik, tapi justru dihantam atau ditekan dengan undang-undang yang tingkat pidananya sangat tinggi ini. Dan kita sudah lama
melihat bahwa ini tidak cukup hanya dengan membenahi tata cara atau misalnya pedoman di lapangan ya terkait dengan aparat penegak hukum atau terkait dengan sistem di pengadilannya, tapi harus dengan membidik pada sasaran utamanya atau akar masalahnya, yaitu keberadaan pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Nah, kita mengetahui bahwa Undang-Undang ITE ini kan awal mulanya kan untuk sebenarnya alasan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya justru membungkam masyarakat itu sendiri. Betul. Ada riset sebetulnya yang diungkapkan oleh CSAS tahun 2018. Riset itu mencoba mencari sebetulnya alasan utama dari Undang-Undang ITE itu apa ketika pertama kali disusun. Ternyata memang betul alasan utama dari pembuatan Undang-Undang ITE adalah berupaya untuk melindungi masyarakat. Terutamanya dalam kaitan dengan transaksi elektronik di ranah digital. Lalu yang kedua terkait dengan melindungi informasi di ranah digital agar kemudian tidak disalahgunakan. Jadi ada dua sebetulnya KUP. Melindungi kepentingan ekonomi, lalu yang kedua melindungi kepentingan pada saat orang berkomunikasi menggunakan perangkat digital. Tetapi niatan awal itu ya ini yang menarik. Dalam teman CSS juga mengatakan, tetapi niatan awal itu kemudian berubah. Yang lebih sering tampil kalau kita bicara tentang Undang-Undang ITE adalah upaya untuk membatasi hak masyarakat secara berlebihan, secara eksesif. Dan itu yang kemudian lebih banyak, lebih dominan ya? Akhirnya itu yang lebih dominan. Dan kalau kita melihat lagi dalam laporan tersebut malah memperlihatkan bagaimana ruang-ruang yang tadinya tidak steril ya dari upaya represi kemudian jadi terkena imbasnya. Misalnya ruang-ruang kebebasan pers, lalu kebebasan akademik yang tadinya sebetulnya itu kan ruang-ruang yang kita jaga sebagai ruang yang independen ya, dan orang bisa berpendapat sesuai dengan etika jurnalisme kalau di pers, kalau di kebebasan akademik terkait dengan asal diperkuat dengan data sebetulnya kan tidak ada masalah. Tapi ruang-ruang itu kemudian jadi tidak steril lagi. Jadi artinya dalam sejarah perjalanan Undang-Undang ITE ini tibalah masa di mana memang kita harus revisi. Betul, tidak ada cara lain untuk memperbaikinya kecuali revisi. Kenapa saya katakan ini? Karena ini sudah pernah sebetulnya upaya ini dilakukan di 2016. Sama masyarakat sipil waktu itu menginginkan revisi dan pemerintah bisa menangkap esensinya ya bahwa memang perlu revisi. Hanya saja pada saat itu dibahas dengan DPR kemudian berubah menjadi bukan revisi. Judulnya memang revisi tapi yang terjadi adalah hanya menurunkan ancaman pidana. Ancaman pidananya di pasal 28 F itu 27 ayat 3. Jadi ancaman pidananya pasal 45. Dan itu kan berarti kan gagal ya. Gagal menangkap esensi itu harus diubah. Nah, itu revisi pertama gagal. Ini mau direvisi lagi. Betul. Nah, seberapa yakin teman-teman di koalisi itu, revisi ini bisa lebih baik dari draft yang akan disodorkan kepada pemerintah? Ya, sampai sejauh ini kan kita belum lihat draft dari pemerintah seperti apa. Hanya kita bisa meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi secara lebih utuh ya. Kita belajar dari pengalaman di 2016 bahwa masukan yang sudah kita jabarkan oleh koalisi masyarakat sipil saja waktu itu bisa dibatasi. Jadi kita minta waktu itu ada perubahan pasal-pasal bermasalah dari pasal 27 sampai 29, akhirnya dibatasi hanya 27 ayat 3. Dengan niatan bahwa memang waktu itu pasal yang bermasalah, yang sangat bermasalah itu pasal soal pencemaran nama baik ya. Tetapi kita tahu bahwa dalam proses itu proses politik. Jadi seperti transaksi. Ada pembicaraan-pembicaraan yang akhirnya kemudian mengaburkan esensi dari revisi ya. Itu untuk sesuatu yang sudah jelas KUP, sudah ada risetnya, diperkuat dengan data dari SafeNet tentang korban, dan kemudian sudah ada political will ya. Nah, untuk sesuatu yang sudah jelas seperti itu saja itu masih bisa bergeser,
Nah, kita harus baik-baik menilai juga posisi kita di revisi yang sekarang 2021. Jadi berarti belajar dari pengalaman, teman-teman di koalisi ini, masyarakat sipil itu harus mengawal lebih intens lagi. Betul. Dari pengalaman yang 2016 membuat kita merasa yakin bahwa pengawalannya tidak bisa seperti yang lampau. Ya. Tidak bisa dalam proses politik yang terjadi ya, harus memang ekstra dikawal secara ketat. Nah, yang kita inginkan adalah prosesnya ini dari sejak menerima masukan, lalu mengekstraksi masukan itu ke dalam inputan itu kita ikut sertakan. Nah, ini Bung Damar ini kan draftnya lagi disusun. Setelah draftnya selesai, ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu secara informal ke tim bentukan pemerintah atau langsung ke DPR. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan tentang draft bahkan. Ya. Sampai sejauh ini baru ada tim yang mengkaji perlu tidaknya revisi. Ya. Jadi jawabannya adalah perlu direvisi atau tidak direvisi. Tetapi apa esensinya yang akan direvisi itu kita belum tahu. Nah, saya tidak bisa menyampaikan banyak karena prosesnya juga masih berjalan. Baru bulan Mei, bulan depan itu akan keluar. Tapi sejauh ini yang kami dengar dari Koalisi Masyarakat Sipil ketika berkomunikasi dengan beberapa pihak, terutama Kemenpolhukam, mengatakan bahwa ada niatan untuk melakukan revisi. Tetapi memang secara spesifik ya Kopi, lagi-lagi kita belum tahu pasal-pasal mana ya. Percaya enggak? Ya, itu penting. Ya sampai terjadi. Proses ini kan yang kita mintakan Koalisi Masyarakat Sipil itu adalah revisi total Undang-Undang ITE. Revisi total. Jadi ini lebih keras ya daripada lebih 2016. Keras dan lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh. Kita minta revisi total. Nah, revisi total itu mensyaratkan ada 8 pasal. Nanti itu Bung Damar dijelaskan. Kita pemirsa Piso, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut untuk mengetahui revisi pasal-pasal yang akan diusulkan oleh teman-teman koalisi pada pemerintah. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Ini pemirsa UPISO ingin tahu, bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore, hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama Bung Damar Juniarto, salah seorang penggagas gerakan sipil yang akan melakukan usulan revisi Undang-Undang ITE. Bung Damar, tadi kita udah bercerita banyak soal itu. Seberapa yakin bahwa revisi itu akan lebih baik? Ya. Atau seberapa Anda percaya dengan pemerintah untuk benar-benar secara serius melakukan revisi Undang-Undang ITE? Ya. Saya harus jujur mengatakan ke publik ya bahwa situasinya berbeda dengan revisi 2016. Revisi 2021 lahir justru dari kata syarat gitu ya. Jadi ini akan direvisi kalau ada ketidakadilan. Jadi sebetulnya pemerintah dalam hal ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengawali dengan ketidakyakinan beliau ya bahwa ada ketidakadilan dalam revisi dalam Undang-Undang ITE. Itu yang seberapa yakin itu? Iya, berarti kan ada persoalan keyakinan ya. Jangan-jangan juga teman-teman nggak yakin juga nih, tapi diusulin aja. Ya, kita menjawab bahwa kami yakin ada persoalan ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE. Tinggal pemerintah yakin atau tidak, karena ini yang kelihatannya seperti ini seperti tari poco-poco Kak. Maju mundur, maju mundur. Jadi sebetulnya mau revisi atau tidak. Kalau memang mau revisi, maka harus perbaiki secara menyeluruh. Karena revisi hanya sebagian seperti yang pernah terjadi pada 2016 terbukti gagal. Apalagi kalau revisinya hanya sekedar menyodorkan pedoman, itu sudah pasti akan gagal total. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kan ini akan direvisi total.
Betul. Ya, ada beberapa pasal-pasal krusial yang diusulkan oleh teman-teman koalisi. Kalau boleh tahu, pasal-pasal yang diusulkan itu draftnya seperti apa, Bunda Mar? Ya, sudah ada yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Kita bekerja lintas organisasi. Ya. Jadi ada 8 pasal yang bermasalah. Saya mencoba membuatnya jadi sederhana ya. Yang pertama adalah pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terkait dengan penghapusan informasi. Ya. Yang diusulkan oleh koalisi adalah pasal ini dihapuskan saja karena kita sedang ada pembicaraan tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa ini perlu dihapuskan? Karena agar tidak tumpang tindih, sebetulnya gagasannya seperti itu. Iya, iya. Dan pasal 26 yang memang berkaitan dengan privasi itu kan memang diatur secara lebih rinci. Jadi kalau diatur secara lebih rinci, sebetulnya perlindungannya jauh lebih baik dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan pasal-pasal yang kita sebut dengan pasal-pasal pemidanaan ya. Jadi pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, lalu ada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, lalu ada pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan pasal 29 tentang pengancaman. Terhadap pasal-pasal pemidanaan ini sebetulnya yang kita rekomendasikan ada cukup banyak, tetapi kurang lebihnya adalah pasal-pasal ini kan sudah ada duplikasi, ada pengaturannya sendiri dalam KUHP. Selagi ada pembicaraan di legislatif tentang revisi undang-undang, revisi kitab undang-undang hukum pidana, sebetulnya kita mengharapkan bahwa ini pun ikut dihapus, kemudian diatur secara lebih baik dalam kitab undang-undang hukum pidana. Atau cara lain yang bisa diperbaiki misalnya terhadap pasal 27 ayat 3, sekiranya itu tidak dihapus di dalam Undang-Undang ITE, ingin tetap dipertahankan, tetapi bunyi pasalnya itu mengadopsi keseluruhan rumusan yang sudah baik di dalam KUHP. Oh, iya. Jadi tidak ada cara lain kecuali merevisi sebetulnya. Jadi tidak mungkin mempertahankan hanya dengan pasal yang ada. Tetapi pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, 28 ayat 2 dan juga 29 itu harus mengikuti tentang aturan yang lebih baik di dalam KUHP. Berarti ada 6 pasal ya? Sejauh ini baru sampai 5. Jadi kita masih punya 3 pasal lain. Pasal yang lain itu adalah pasal 40. Pasal 36. Pasal 36 itu adalah pasal pemberatan terhadap pasal pidana tadi 27 sampai 29. Iya. Yang kita mau ini dihapus karena ini paling sering disalahgunakan. Iya, benar. Ini tentang kalau orang terkena ancaman pidana dia bisa diperberat sampai 10 tahun dan denda 12 miliar ya. Lalu yang berikutnya adalah pasal 40 yang terkait dengan kewenangan pemerintah terhadap pemutusan akses. Ini pernah disalahgunakan, jadi ini saya rasa ini penting untuk diperbaiki agar kita punya kehidupan akses informasi yang lebih baik pengaturannya. Terkait juga dengan blokir terhadap media dan juga akses internet di daerah-daerah konflik ya. Iya. Dan yang terakhir pasal 43 di dalam Undang-Undang ITE mengatur tentang tata cara pemrosesan pidana terhadap kasus-kasus pidana di Undang-Undang ITE. Nah, jadi ada 8 pasal. Ada 8 pasal yang krusial yang kemudian akan diajukan. Iya. Draftnya sudah selesai? Draftnya sudah selesai dan kita berharap ini bisa dijadikan acuan ketika pemerintah dan pembuat kebijakan ingin merevisi undang-undang itu. Setelah draftnya selesai, apakah ini dikomunikasikan ke pemerintah? Betul. Rencananya akan dikomunikasikan ke pemerintah sebagai sebuah bentuk usulan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, jadi kita ingin selangkah lebih maju dengan menyodorkan usulan tadi secara lebih komprehensif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah kalau memang ingin merevisi undang-undang ITE. Lagi-lagi ini kembali pada niatan ya. Kalau memang sudah ada niatan untuk merevisi, kita usulkan seperti ini. Dan ini bisa menjadi ruang dialog juga sekiranya memang ada pihak-pihak yang tetap merasa bahwa ini masih perlu didialogkan. Jadi untuk ditemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Jadi kita berbekal hasil dari kesepakatan Koalisi Masyarakat Sipil ini sebetulnya menjadi bagian dari kontribusi masyarakat terhadap
apa yang sebetulnya kita idamkan dari undang-undang ITE itu sendiri. Kalau misalnya draft ini sudah diajukan oleh pemerintah, ini kan tahapannya kan masih panjang. Betul. Ya, panjang, dan itu ada proses yang tentu tidak bisa, apakah teman-teman koalisi bisa ikut atau tidak di situ. Saya rasa jawaban yang pasti sebenarnya kan kami hanya akan ikut dalam proses RDPU ya. Rapat umum dengar pendapat. Sampai di situ berarti. Sampai di situ. Selebihnya karena ini proses politik dan kita belajar dari 2016, proses-proses ini tentu saja tidak bisa terus-menerus diawasi oleh kami sebagai koalisi masyarakat sipil, sehingga kami perlu bekerja sama dengan baik pemerintah ataupun fraksi yang ada di dalam legislatif untuk menitipkan revisi-revisi yang kita inginkan. Bu Damar, untuk menjamin draft teman-teman koalisi itu sampai ke tahap yang diinginkan, itu seperti apa jadinya nanti? Nah, yang dilakukan setelah ini jadi, sebetulnya kita meneruskan komunikasi yang sudah ada selama ini. Mungkin untuk diketahui bersama bahwa revisi Undang-Undang ITE kan masuk dalam daftar prolegnas jangka panjang. Ya. Jadi memang sudah ada upaya untuk komunikasi yang dilakukan oleh koalisi, anggota koalisi terhadap baik kepada fraksi maupun terhadap anggota-anggota di dalam legislatif ya, dalam Komisi 1. Jadi kita komunikasinya sudah dilakukan. Kami berharap bahwa kepada mereka wakil rakyat yang setuju dengan pemikiran kami, mau memperjuangkan apa yang kami minta. Nah ini tentu saja Kak Upi, prosesnya lagi-lagi cukup panjang dan kita butuh kepercayaan kepada wakil rakyat juga ya untuk bisa memperbaiki ini. Itu yang susah. Iya. Itu yang susah dan berat untuk meyakinkan wakil rakyat. Iya, lagi-lagi kan tidak ada makan siang gratis ya. Tidak ada makan siang gratis. Nah, sekarang Bun Damar, di situasi ini kan ada semacam masalah yang cukup serius dalam demokrasi kita. Jadi revisi, keinginan pemerintah dan kondisi masyarakat yang hampir tiap waktu itu selalu ada korban-korban Undang ITE. Bagaimana SafeNet melihat hal ini? Ya, satu hal yang mencolok saya rasa kalau kita bicara di kondisi pasca tercetusnya gagasan revisi itu adalah jaminan perlindungan terhadap warga ketika dia menyampaikan pendapat itu itu seolah hilang ya. Kita sempat kemarin menaruh harapan pada diterapkannya yang disebut dengan restoratif justice. Itu kan sebenarnya gagasan yang sudah lama kami inginkan dilakukan juga, bahwa penyelesaian kasus ini sebetulnya prinsipnya adalah ultimum remedium. Upaya pidana itu harus upaya terakhir gitu. Jadi yang perlu dilakukan justru mediasi-mediasi. Lalu yang kedua, bahwa restoratif justice itu kan juga mengharapkan proses penyelesaian yang berkeadilan. Kita sudah lama menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE ini tidak memberi ruang restoratif justice karena dia sifatnya punitif. Dia hanya memberikan pilihan orang dimasukkan penjara atau tidak. Kenapa kita sampaikan seperti itu, Kak Upi? Karena data dari Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa ketika kasusnya masuk ke persidangan, tingkat penghukuman terhadap kasus-kasus ini cukup tinggi, 96,8%. 96. Jadi kalau ada orang kena Undang-Undang ITE pasti dihukum. Iya. Dan 88% itu pasti masuk penjara. Nah, itu berdasarkan data yang kita ambil dari Mahkamah Agung ya. Artinya kita harus tahu bahwa upaya memperbaiki Undang-Undang ITE ini juga harus cepat. Tidak bisa menunggu terlalu lama. Semakin ditunggu, semakin ditunda-tunda, hanya akan menambah jumlah mereka yang kita sebut tadi ya, sebagai korban undang-undang. Jadi bukan korban dalam pengertian korban tindak kejahatan, tapi korban dari undang-undang yang tidak baik, dirumuskan secara baik. Jadi pemirsa Upisu, revisi Undang-Undang ITE ini menjadi urgent dan lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Makin lama itu makin banyak korban. Betul. Bahkan sebulan setelah gagasan tentang restoratif justice yang kemudian dituangkan dalam surat telegram
Kapolri itu tidak mampu menghentikan tingkat kasus-kasus yang terjadi kan. Iya, dan makin meningkat. Dan kita juga memperlihatkan bahwa ternyata di lapangan juga makin simpang siur. Sebenarnya yang dijadikan acuan itu apa? Iya, benar juga. Dan ini kemudian membuat harapan kita terhadap pemerintah, khususnya dalam menegakkan demokrasi secara besar di Indonesia itu semakin menurun. Kalau saya katakan bahkan kabur. Jadi sebetulnya apa yang ingin dikatakan sebagai upaya untuk memperbaiki? Apakah dengan menerbitkan pedoman, apakah dengan menerbitkan revisi, ataukah dengan mengedepankan restoratif justice? Tapi ini semua lebih sifatnya wacana ya. Ya. Ketika di lapangan lebih seringnya kabur. Jadi sebetulnya apa yang ingin diinginkan? Yang kita inginkan sebagai masyarakat sipil kan cukup jelas. Kita ingin perbaikan, ingin ada perlindungan terhadap orang-orang yang harusnya dilindungi seperti jurnalis, akademisi, pembela HAM, aktivis lingkungan gitu ya. Itu diprioritaskan dalam perlindungan dan itu kita sampaikan secara lugas. Tapi di sisi lain pemerintah dan juga para pembuat kebijakan seperti yang kalau boleh katakan seperti lempar tangan ya. mau dikatakan mau revisi tapi waktu saat mengusulkan prolegnas revisi prolegnas 2021 tidak dimasukkan. ya. Lalu antara pemerintah dan DPR sering lempar bola kan? Ya. Siapa yang akan mengajukan ininya dulu? Jadi ini kabur sekali sebetulnya situasi ini. Makanya tadi saya tidak bisa mengutarakan keyakinan ya bahwa revisi ini betul-betul akan dilakukan. Sampai ada betul-betul bukti di depan mata bahwa ini draft yang diusulkan untuk direvisi. Nah, sampai sejauh ini kan kita tidak menemukan. Berarti ikhtiar untuk memperbaiki negara ini masih jauh dari harapan. Masih poco-poco, masih maju mundur. Masih maju mundur. Dan saya pikir Bung Damar dan teman-teman di koalisi itu jalannya masih panjang. Dan kata terkunci dari revisi ini apa sebenarnya, Bung Damar? Baik yang diharapkan kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah. Karena ini menjadi bolanya kan sebenarnya di pemerintah. Betul. Kata kuncinya sebetulnya kalau ada keseriusan dalam upaya yang ingin dilakukan untuk memperbaiki demokrasi, lalu kualitas perlindungan terhadap masyarakat di ranah digital, harus berangkat dari revisi undang-undang ITE. Tidak bisa tidak. Oke. Ini tidak bisa ditawar-tawar hanya dengan upaya menenangkan masyarakat ya, seperti misal ada janji akan ada perlindungan, ada janji terhadap restoratif justice, ada janji terhadap terbitnya pedoman interpretasi yang lebih baik. Itu saya rasa itu semua tidak cukup gitu. Kita mengharapkan bukti keseriusan itu dengan revisi. Jadi makasih banyak Bung Damar atas waktunya. Sama-sama Pemirsa UPISO, kita mendapat sebuah perspektif tentang kenapa undang-undang ITE ini perlu direvisi. Karena salah satu kuncinya bahwa jika indikator demokrasi ingin baik, salah satunya adalah segera merevisi undang-undang ITE. Kalau tidak direvisi berarti demokrasi bukan lagi kabur, tapi dia bisa saja menjadi gelap. Dan ini akan menjadi semacam masa-masa suram demokrasi di Indonesia. Terima kasih sekali Bung Damar atas waktunya, luar biasa. Pemirsa UPISO, dengan berakhirnya kesimpulan sederhana tadi, maka berakhir pula edisi UPISO, edisi Jakarta pada sore hari ini. Bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.